Kalau soal perkara PK nantilah mungkin kita diskusi khusus luar itu ya. Jadi kita pisahlah dulu ya. Satu kita bicara hari ini tentang bebasnya Jessica. Nanti saya akan undang lagi sekali lagi ketika kami mengajukan PK. Nanti semuanya saya paparkan di sana. Jadi supaya jangan terbagi-bagi ya. Hari ini fokus dulu tentang Jessica dulu. Padahal dulu kalau dapat revisi kan berarti ada syarat-syarat tertentu masuk berperilaku baik di selama bersidang, selama di masa tahanan. Ini membuktikan apakah membuktikan sebaliknya dari hasil profilnya kita ingat di secara psikologi Jessica di masa sidang buruk dan juga di masa sidang maupun masa penyelidikan peningkatan. Seperti saya katakan tadi, saya tidak bohong, boleh tanya itu Pak Andika. Saya tanya tadi, itu sebenarnya Jessica ini keluar kenapa? Dia bilang semua aturan-aturan yang ada di dalam persyaratan itu semua dia penuhi. Terus terang saya nggak ngerti mana detailnya. Secara umum sebagai lawyer kan saya tahu pasti harus berkelakuan baik, ya kan? Nah sehingga kalau tadi Christine tanya, ya benar juga ya. Selama ini kan diperlihatkan di dalam persidangan seakan-akan Jessica ini kan berperlakuan buruk, macam-macam. Tapi kenyataannya 8,5 tahun dia di penjara, nyata-nyata dia berkelakuan baik sampai mendapatkan pembebasan bersyarat lebih awal, kan gitu kan? Nah apa itu boleh nanti ditanyakan kepada LP karena saya tidak punya kompetensi untuk menjawabnya. Saya hanya bertanya tadi kenapa dikeluarkan. Jadi mestinya kan saya yang mengajukan surat supaya dia dikeluarkan kan? Kan wajar dong lawyer ini mengeluarkan. Kami enggak, saya nggak pernah mengajukan surat. Boleh cek. Nggak pernah mengajukan surat, nggak pernah apa. Saya nggak tahu terakhir ya. Terakhir nggak mengajukan juga. Nggak juga. Nggak ada yang antara kita mengajukan surat. Tiba-tiba ada pemberitahuan. Dia mendapatkan itu. Wah kaget juga. Tadi mau udah dilapas. Saya tanya kenapa? Karena saya sendiri juga sok juga ya. Bercampur senang gitu ya. Hanya dia bilang dia memenuhi segala peraturan-peraturan yang disyaratkan untuk itu. Ya udah puji Tuhan. Jadi murni karena akumulasi revisi yang begitu banyak. Ya. Jadi mungkin dia berkelakuan baik di rutan ya, di lapas ya. Karena sebagaimana kita tahu memang ya kemarin saya nggak berani ngomong, tapi memang sungguh selama di lapas dia juga banyak bermanfaat lah. Dia juga mengajari orang berbahasa Inggris. Dia mengajar orang yoga gitu ya, mengajar yoga. Dia ikut juga dalam kerajinan-kerajinan. Tadi mana ada satu, ini satu bukti lah saya ketunjukkan ya. Masih ingat ya, Jess ya? Ini adalah waktu cucu saya lahir 8 tahun yang lalu, dia di lapas. Dia dengar waktu cucu saya lahir, dia bikin ini hasil kerajinan tangan dia sendiri nih. Di lapas ini dia serahkan. Nah ini putri saya ini yang tadi ya dengar dia keluar datang ke sini tadi dia bawa ini. Apa itu saya bilang yang dulu dikasih Jessica, saya mau ketemu dia bilang terima kasih katanya. Ini. Nah begitulah dia perilaku dia di lapas sampai bikin begini dan banyak yang bisa diajarinya di sana membuat seperti ini. Ya ini katanya apa nih Jessi? Jelas apa ini? Iya pada saat itu teman-teman saya yang di lapas bikin kerajinan tangan seperti ini, jadi saya berniat untuk belajar. Kebetulan Pak Oto cucunya baru lahir, jadi saya berniat untuk memberikan sesuatu karena keterbatasan yang saya punya. Jadi ya saya bikinilah sesuatu yang handmade, yang lebih meaningful itu untuk cucunya. Jadi hasil tangan karyamu ini. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.